Hi viewers, welcome back on Red Carpet, a program that is going to give you the fashion inspiration by Indonesian celebrities, socialites, or fashion enthusiasts. And if you want to find out, stay where you are for the next 30 minutes because then you're watching Red Carpet. Viewers, di episode Red Carpet kali ini kita akan melihat kemeriahan acara istimewa yang diselenggarakan oleh salah satu sekolah kemiliteran. Acara ini juga banyak dihadiri oleh beberapa orang tua dari murid. Well viewers, sebelum kita melihat gaya para tamu yang hadir pada acara kali ini, kita lihat dulu seperti apa eventnya. Let's take a look. Fashionista, setelah melihat rangkaian dari kemeriahan acara, sekarang kita melihat gaya berfashion dari para tamu yang hadir saat itu. Memilih tema dress code berwarna hijau dengan nuansa touch of Indonesia, kami sudah memilih beberapa tamu yang penampilannya tak kalah stylish. Siapa saja fashionista? Here we go. Ya tentunya merasa bangga ya karena kebetulan Halifah menjadi ketua panitia acara malam karya wisata sebenarnya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Maret. Di situ mereka semua karya wisata dalam rangka bertemu dengan para pejabat Indonesia, dengan Presiden, dengan Menko Polkam, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dan ini kan luar biasa sekali. Jadi betul-betul pengalaman yang luar biasa untuk anak-anak SMA Taruna Nusantara. Ini sekitar hampir 900 orang loh yang hadir malam ini. Luar biasa. Harapan saya dengan diadakannya Makrab ini semoga bisa menjadi angkatan yang lebih solid dan lebih menjadi angkatan perubahan ke depannya. Dress code-nya hijau, ya karena kan kita ceritanya tiap tahun kan ada acara ya kita malam keakraban. Jadi tema kita malam ini hijau artinya kita teduh seperti itu. Dan anak-anaknya menggunakan beberapa seragam yang untuk nanti penampilan mereka. Sebenarnya justru hari ini tidak formal, malah relax. Karena hari formal mereka udah dari tanggal 2 tuh mereka udah formal terus. Malam ini relax, enjoy the show, makan enak, performance yang enak, pokoknya nikmati saja malam ini. Hari ini kita dress code-nya hijau, Mas, gitu. Persiapannya cukup lama, yang pasti cukup dipersiapkan dari jauh-jauh hari karena kita ada panitia yang memberikan info. Jadi kita benar-benar prepare lah buat acara ini. Kan jiwa nasionalis ya. Nah, kita kan bangsa Indonesia kan. Lalu ini kan juga SMA Taruna Nusantara. Jadi kita mengangkat tema-tema Nusantara pastinya. Viewers, after the break kita masih akan melihat beberapa inspirasi berbusana dari para tamu lainnya. So just stick with us, only on Red Carpet Look. Hai Fashionista, we're back on Red Carpet Look. Masih di event Thanksgiving, kita lihat kembali yuk inspirasi style dari para tamu yang hadir di acara ini. Here we go. Tema dress code orang tuanya hijau. Terserah hijaunya apa saja. Anda mengenakan pakaian yang casual, yaitu kaos. Saya sengaja memadukan kebaya, Jawa, kemudian saya padukan dengan style Balinese. Kelasnya Indonesian style. Ini sangat mudah didapat karena terbuat dari bahan bakunya dari Indonesia. Saya makeup hairdo-nya dibantu, bukan promosi ya, saya pakai Go Glamour. Hari ini para orang tua tuh yang
ibu-ibunya memakai tema hijau. Mungkin juga karena kita dalam rangka lingkungan ya. Sekarang kan kita juga lagi menjaga lingkungan, menjaga bumi. Jadi mungkin hijau tuh kita juga mengangkat tema alam. Terus kalau anak-anak lain ya begitu deh. Oh, tentunya persiapan kita itu simple aja sih ya, Mas. Sebagai orang tua pokoknya, kebetulan saya sendiri dari Jakarta, jadi nggak terlalu ibaratnya pasti akan setiap orang tua kalau punya waktu pasti akan selalu menyempatkan buat anaknya. Hijau. Saya pakai koleksi Sarah. Bagnya koleksi sendiri Chanel. Sepatunya pakai Apple Green. Jam tangan Melis. Harapan saya sebagai orang tua ingin mempunyai anak-anak yang bisa membawa nama baik orang tua, juga membawa nama baik alumni, karena semua alumni SMA Nusantara itu adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa membawa nama harum bangsa Indonesia. Acara yang di dalam itu sebagai apresiasi anak-anak, sebagai rasa kesulitan mereka, solidaritas mereka, dengan bertukar kado itu memberikan suatu keakraban. Jadi tidak dinilai dari berapa nominalnya, tetapi sebagai rasa solidaritas. Malam ini tema dress code-nya nuansa hijau. Ini saya karya sendiri, desain sendiri. Ya, saya beli batik tulis, lalu saya desain sendiri. Ini batik dari Pekalongan, tapi ada Gordo. Mungkin ada dari Jogja juga ya, kalau Gordo ya. Tapi sepanjang ini saya belinya di batik tulis Pekalongan. Kalau make up, saya make up sendiri. Kalau hairdo tadi panggil orang ke rumah. Kalau baju sih 3 hari ya, nyiapin bajunya, seadanya aja. Chanel, Omega, Tory Burch. Ibu-ibu kemarin di undangan itu hijau, bapak-bapaknya batik gitu aja lah Mas. Ini sendiri aja ini Mas, ini ke penjahit biasa deket rumah ini Mas. Gampang-gampang aja kan ini, nggak terlalu susah modelnya. Ya hijau. Tentunya kami sebagai orang tua harapannya itu besar sekali terhadap anak-anak ini penerus bangsa. Semoga anak-anak harapan kami tercapai cita-citanya. Kami sebagai orang tua hanya bisa mensupport dan mendoakan, itu saja Mas. Viewers, di Red Carpet Look selanjutnya kita akan melihat penampilan dari para tamu yang hadir di acara peluncuran produk kesehatan dan juga kecantikan. Acara yang diselenggarakan pada siang hari ini tentunya banyak dihadiri oleh kaum wanita yang peduli akan kecantikan. Dan dari para tamu yang hadir kali ini, tentunya mereka datang dengan penampilan yang stylish. So viewers, berikut gaya busana tamu yang hadir. Hari ini sebetulnya kami lakukan perkenalan yaitu gratitude kami untuk pasien-pasien lama, loyal customer. Jadi hari ini kami mau give back ke pasien, makanya hari ini rame, banyak yang datang, yang nggak bisa datang pun juga mentransfer. Penting sekali, karena pertama gini, masing-masing harus introspeksi, lifestyle sehat nggak? Habis itu kita tinggalnya di mana? Di Indonesia. Lihat aja di depan, sementara kita interview ini udah 12 bus lewat.
dengan polusi di depan muka kita. Sedangkan persaingan antara wanita juga kita ketahui makin gimana ya di Jakarta ya, kalau misalnya kulit nggak bagus juga minder. Akhirnya yang ada pakai makeup tebel-tebel. Gimana daripada fokus ke makeup yang tebal, baiknya merawat kulit aja deh. Saya itu orangnya praktis, karena saya itu orang kerja, saya ada anak 1, nggak bisa pakai yang ribet-ribet. Jadi sepatu aja tuh, aduh cuman ini doang satu-satunya yang saya pakai yang haknya 5 cm. Untuk pakaian selalu paling sering putih dan hitam. Buat yang mengenal saya, hari ini saya pakai dress. Kalau boleh saya bilang mereknya adalah Ciel, merek lokal yang menurut saya jahitannya paling keren, terus paling fashionable, dan kebetulan juga pasien-pasien saya yang tersayang. Saya orangnya nggak suka pakai aksesoris, jadi jam tangan 1, ini yang dipakai karena untuk nunjukin jam berapa. Habis itu cuman ya ini gelang kenang-kenangan aja. Nggak terlalu sih buat saya ya, karena saya orangnya minimalis sih. Saat ini saya paling favorit itu Chanel, karena warnanya itu nude atau hitam, haknya 5 cm, besar, cukup untuk ngejar anak saya yang larinya cepet banget. Item ya, kalau saya sih sebenarnya pakai baju senyamannya saya aja sih. Kayak hari ini kan acaranya siang-siang nih, pasti panas. Jadi saya pakainya yang lebih ke sleeveless. Udah gitu, saya kan selalu memadukan baju itu pasti sama sesuatu yang etnik. Kayak sekarang ini kan saya pakai celananya Gea. Terus atasannya nih saya pakai vestnya Stella Risa, karena memang saya seneng banget pakai desainer lokal gitu. Jadi kalau saya yang utama pasti bajunya pasti desainer lokal, dan saya selalu mix and match sama bagnya atau shoesnya baru itu yang international brand. Supaya kenapa begitu? Supaya naikin international local brand kita itu supaya sejajar sama international brand gitu. Ya lebih ke praktis aja sih gitu. Yang penting kan tas ini muat handphone, muat kartu, muat uang gitu aja. Karena kan kalau lagi acara kayak gini kita ketemu banyak orang, foto apa segala macam. Kalau tas besar kan malah jadi mengganggu kan gitu. Nyamannya sebenarnya saya sering pakai sepatu kets Mbak. Cuman sayangnya sepatu kets hari ini nggak cocok sama outfitnya saya gitu. Jadi ya kalau sepatu saya selalu mencocokkan sama outfitnya. Hari ini karena seperti ini jadi saya pakainya heel. Kalau nyaman sebenarnya nyamanan wedges sih, cuman ya tergantung bajunya gitu. Kebetulan pergelangan tangan saya tuh kecil banget, jadi kalau pakai jam tangan tuh jadinya kayak jam tangannya gede banget di tangan saya gitu. Terus kalau sekarang kan karena di handphone udah ada jam, jadi saya lebih seneng nggak pakai jam tangan sih. Jadi saya kalau aksesoris mungkin pilih salah satu, mau di mana nih. Hari ini saya lebih memilih pakai di cincin sama dijepit aja, ininya pakai kecil gitu. Jadi biasanya ya tergantung occasionnya lah. Kalau misalnya kadang-kadang saya mau pakai choker besar di choker, tapi ininya polos, ininya kecil aja, terus tangannya nggak pakai apa-apa gitu. Karena menurut saya tuh less is beautiful ya gitu. Kebetulan hari ini saya ada beberapa urusan kantor juga. Jadi saya harus bolak-balik ke kantor, kemudian menemui urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi saya dan ditambah lagi saya harus hadir ke acara sosialita dan acaranya Mbak Renita juga. Jadi saya harus menambahkan satu item yaitu jaket kulit, supaya menambah kesan bahwa meskipun saya berkantor, saya masih tetap bisa gaya. Dan satu lagi,
Alhamdulillah baru 1 bulan ini saya berhijab. Sebenarnya gini sih, satu identik ya kalau hijab itu mungkin orang-orang melihat itu ribet. Ya, karena kita mesti pakai inner, pakai kerudung, kemudian harus pakai baju yang agak longgar. Sebenarnya itu adalah challenging, ya tantangan buat saya. Dan kebetulan saya suka dengan mix and match untuk koleksi-koleksi saya. Jadi koleksi yang sebenarnya saya pakai hari ini adalah koleksi lama saya. Saya tinggal mix and match. Kemudian saya karena saya tuh orangnya gak mau ribet dan suka cepat, saya pilih hijab yang instan. Jadi hijab ini tidak terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, tetapi cuman satu aja dan itu nyambung. Dan itu sangat praktis untuk saya yang suka banget cepat-cepat, harus ketemu ini, habis itu harus ke kegiatan seperti ini dan semuanya tetap bisa saya lakukan dengan baik. Ya, dan semuanya selaras dan harmoni itu bisa seimbang, ya. Ya sekali lagi saya adalah kolektor LV ya. Jadi apa yang saya pakai, apa yang ada siap di rumah adalah kebanyakan dari Louis Vuitton. Jadi bukan saya mau selalu menampilkan Louis Vuitton dan sebagainya, karena ya memang di rumah, karena saya kolektor LV, adanya dari brand tersebut saya memakai itu. Dan saya memilih koleksi yang klasik dari brand Louis Vuitton karena bisa saya padupadankan, even saya pakai baju yang sebelum saya berhijab, saya juga bisa memakai koleksi itu. Saya memakai hijab pun, alhamdulillah masih koleksi itu bisa terpakai. Jadi nilai dari apa yang saya miliki itu sangat tinggi karena pemakaiannya sangat besar sekali ya, saya tinggi. Itu bisa dipakai kemana-mana saya bisa gunakan. Saya memang tidak memakai sepatu yang polos karena saya pengen ada sesuatu yang semua yang saya pakai ini polos-polos semua. Jadi kalau ada satu yang bisa celing, itu bisa jadi point of interest orang untuk melihat, itu that's good kan. Makanya saya memilih memakai sepatu yang ada sesuatu yang beda daripada yang polos, karena yang semua saya pakai dari kerudung, jaket kulit, even daleman segala macam, celana semuanya sudah polos. Dan tas yang saya pakai pun juga bukan monogram polos biasa, tapi ini ada lukisannya juga. Gitu. Oh ya, jadi ini karena sebenarnya kalau kayak gini occasion aja karena ada kegiatan penting. Tapi biasanya kalau misalnya kayak siang-siang lagi praktek, karena kan memang kalau kita dokter selalu pakai jas putih ya. Jadi biasanya dalamnya bahannya lebih yang tipis, yang lebih enak supaya nggak panas kan. Sekarang Jakarta makin lama makin panas. Jadi warnanya juga kalau misalnya tergantung. Pas kalau lagi praktek siang saya lebih yang warna-warnanya lebih cerah. Lebih hitam putih lebih gampang, dan kebetulan kan karena lebih match kalau kita matchingin dengan jas putih. Nah tadinya kan memang kita rencananya kalau misalnya dokter identik dengan jas putih, jadi lebih karena yang lebih supaya nggak terlalu jas-jas dokter banget, tapi lebih kelihatan fashion gitu, makanya dipilih cape blazer putih. Ya karena kan rencananya hari ini akan ada demo laser dan akan ada demo laser dan akan ada konsultasi dengan pasien. Jadi kalau misalnya pakai kalung kan kadang suka pada saat menunduk mengerjakan pasien. Jadi memang kita kalau dokter jarang sih terlalu banyak pakai aksesoris karena untuk kenyamanan pada saat kita mau bertugas kan gitu. Jadi lebih ke anting gitu. Makanya juga misalnya hari ini celananya juga agak lebih ada gembainya supaya terlihat lebih ramai sedikit, karena kan agak susah kalau pakai aksesoris gitu. Iya sih, soalnya kan kita kan di sini jadi host ya.
jadi menyambut lebih terlihat supaya bagus. Dan saya prinsipnya kalau teplek banget, kalau yang flat banget, kalau yang tinggi sekalian, dan kebetulan aja sepatunya matching. Jadi untuk nanti saya bicara di depan untuk menunjang postur tubuh aja sih supaya kelihatan lebih baik. Warna favorit karena ya lebih match aja sama hitam, soalnya saya lebih suka milih yang simple banget. There you go, that was all the insights of this episode. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa menjadi inspirasi fashion bagi Anda ya. See you on the next episode of Red Carpet Look. Goodbye fashionista.